Shalom, Amang, Inang, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, Minggu tanggal 29 Agustus 2021, di minggu ke-13 setelah Trinitatis, kami mengucapkan selamat beribadah dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita akan memasuki renungan atau khotbah Manang Jamita Dihita Sadarion Laos Martangiang Mahita Damena sumurung sian nasaroha imana mangaromoti ate-ate dohut pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amen. Damang denang na pinarsangapan di bagasan Kristus Yesus hatani Tuhan nasahat tuhita sadarion ima natar surat di buku Markus bidu pitu ayat 10 pitu sahatu ayat 20 tolu. Markus bidu pitu ayat 10 pitu sahatu ayat 20 tolu. Jahami ma sian ayat 10 pitu sahatu ayat 20 tolu songo memahatan di debata. Jadi dumuli ibana jala holang sian natoropi disukun akka sisean nama ibana siala upama odeng. Gabe di dogma tunasida. Asado hoddo hamu hape so mangarti. Dang dapot rohamu naso tarbahen ramun jolma bahenoni nasanaro sian ruar tu bagasan ibana. Aiso manang bongoti tu bagasan rohani. Tubutuha doi lau. Dungi bolong doi muse diinganan nasoding. Asagabe ias do saluhut nasi panganoni. Alai odo naruar sian jolmai ido mangaramoni ibana. Ai sian bagasan sian rohani jolmai doro pikiran na jahat parmainanon panakoon pamunuon pangalakupon pangahaution hajahaton pangasion pargadobuson pangurgangon pangisahion gijang dohot neang ni rohan naro sian bagasa do saluhut aka hajahaton udeng jala akaido na mangaramuni jolma saat bisi mahatan ni debata tedehon mahanguluan do hatang. Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat beribadah di rumah masing-masing. Firman Tuhan menyapa kita hari ini dari Markus 7 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-23. Adapun tema yang sampai kepada kita pada minggu ini ialah Tuhan mengetahui isi hatimu. Tuhan mengetahui isi hatimu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
tema ini sangat menarik di dalam kehidupan kita, termasuk juga di dalam konteks yang dialami oleh bangsa Yahudi, termasuk orang-orang Farisi yang pada saat itu mereka datang dan melihat pengajaran Yesus. Lalu kemudian mereka menemukan sebuah kejanggalan, sebuah kesalahan dari murid Yesus. Kalau kita baca kembali dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16, kita akan menemukan di sana bahwa orang-orang Farisi dan ahli Taurat mendengarkan ketika Yesus mengajar, lalu mereka memperhatikan bagaimana cara hidup murid-muridnya. Dan di sana terlihat bahwa murid-muridnya tidak mencuci tangan atau makan dengan cara yang najis dikatakan. Oleh sebab itu mereka berkata kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu makan dengan tangan yang najis?" Lalu apa jawaban Kristus adalah bahwa bukan apa yang masuk ke dalam mulut manusia yang membuat manusia itu najis, tetapi apa yang keluar dari hati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dimaksudkan oleh Kristus, apa yang dijawab oleh Yesus, bukan berarti ia membenarkan bahwa perilaku atau kebiasaan tidak mencuci tangan sebelum makan itu dibenarkan. Tetapi apa yang dilakukan Yesus sebenarnya adalah untuk mengecam orang-orang Farisi. Karena apa? Karena orang Farisi itu Yesus tahu maksud kedatangan mereka. Ketika orang Farisi datang dan mendengarkan firman Tuhan, orang Farisi itu tidak benar-benar ingin mendengar pengajaran Yesus, tetapi mereka datang untuk mencari-cari kesalahan Yesus. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang Farisi tersebut, sehingga dikatakan di ayat yang ke-15, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Inilah yang disampaikan Yesus kepada orang-orang itu, kepada para pendengar pada saat itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali juga di dalam kehidupan kita melakukan banyak kebiasaan, melakukan banyak tradisi, melakukan banyak ritus atau ritual keagamaan, tetapi kehilangan makna dari setiap kegiatan yang kita lakukan. Begitu juga dengan orang-orang Farisi. Mereka sangat menjaga kehidupan mereka, mulai dari cara makan, mulai dari cara mencuci tangan, mulai dari menjaga kebiasaan-kebiasaan, menjaga aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh nenek moyang mereka. Tetapi mereka lupa untuk menghidupi makna tersebut. Mereka lebih mementingkan apa yang terlihat benar di hadapan manusia daripada apa yang terlihat benar di hadapan Allah. Mereka menjaga kehidupan kemanusiaan mereka agar mereka tampak benar di hadapan manusia lain. Tetapi mereka berperilaku tidak benar di hadapan Allah. Apa yang menyatakan bahwa mereka berperilaku tidak benar di hadapan Allah? Mereka mencari-cari kesalahan Yesus. Dari hal ini terlihat bagaimana orang yang banyak melakukan suatu ritual, suatu tradisi, tetapi dalam kehidupannya mereka tidak menghidupi maknanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang mungkin sering kita dengar dengan istilah munafik. Kita mungkin sering mendengar istilah itu. Munafik, baik di luar, tetapi ternyata di dalamnya banyak kebusukan. Apa yang mereka tunjukkan adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, tapi di hadapan manusia. Seperti bagaimana
yang telah dibahas di khotbah kita minggu yang lalu, bagaimana orang hidup benar di hadapan Allah. Minggu lalu kita membahas tentang hidup benar di hadapan Allah. Kenapa dikatakan harus ada imbuhan, harus ada tambahan di hadapan Allah? Karena sebenarnya di hadapan manusia tidak ada yang benar. Kebenaran hanyalah sesuai dengan perspektif masing-masing. Menurut si A benar, belum tentu menurut si B benar. Tetapi kebenaran yang sejati terdapat di dalam Allah, terdapat di dalam Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali, menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan mengetahui isi hati kita lebih dari apa yang kita tahu, lebih dari apa yang orang lain tahu, lebih dari apa yang kita tunjukkan. Karena apa? Sekalipun kebaikan yang ditunjukkan, sekalipun seolah orang Farisi itu mendengarkan firman Yesus, mendengarkan pengajaran Yesus, tapi Yesus tahu maksud kedatangan orang Farisi itu adalah untuk mencari kesalahannya. Sebelum orang Farisi itu menunjukkan kesalahan Yesus, Yesus sudah tahu apa maksud dan tujuan orang Farisi itu untuk datang. Yesus sudah tahu isi hatinya. Sehingga itulah yang disampaikan Yesus. Penting untuk kita mengetahui makna dari apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita sampaikan, dan menghidupi maknanya lebih dari sekedar ritual, lebih dari sekedar rutinitas, lebih dari sekedar adat istiadat yang harus kita lakukan, tetapi kita menghidupi maknanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita adalah orang-orang Batak, kita adalah masyarakat yang berbudaya, orang-orang yang berbudaya, kita memiliki tradisi sama seperti bangsa Yahudi. Oleh sebab itu, memang baik, memang benar untuk memelihara adat istiadat kita. Tetapi firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita kembali tentang bagaimana kita memelihara adat istiadat kita tanpa melupakan maknanya. Salah satu contoh adalah istilah Dalihan Natulu, falsafah hidup orang Kristen. Sebagaimana falsafah hidup orang Kristen yang kita kenal dengan istilah Dalihan Natulu, yaitu manat mardongat tubuh, soba marhula-hula, elek marbulu. Nah, tetapi ini diwujud nyatakan dengan tujuan agar hula-hula, boru, dan dongan tubuh hidup rukun, hidup saling melengkapi, hidup saling menolong. Tetapi apa yang terjadi seringkali ketika setiap orang mempertahankan posisinya, misalnya ketika guru dalam kesulitan, lalu mereka menunggu hula-hulanya datanglah harusnya membujuk. Tetapi hula-hula mengatakan harus borunya yang datang ke rumah hula-hula, misalnya demikian. Semua mempertahankan posisinya. Akhirnya apa yang terjadi? Keributan, kekacauan. Demikian juga kita punya budaya tortor somba. Kita meletakkan tangan kita di atas kepala, menandakan bahwa kita menghormati orang yang kita sembah. Kita menghormati oknum yang kita sembah. Kita sembah melalui tari somba itu. Tapi apa yang terjadi? Seringkali tortor somba hanya kita lakukan ketika berpesta. Tetapi selepas dari pesta itu, terjadi kekacauan, terjadi keributan. Ternyata di luar pesta itu, kehidupannya tidak akur. Sementara tortor somba itu memberi makna supaya kita menghormati orang itu. Padahal mungkin di luaran kita tidak saling menghormati. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Allah tidak menginginkan yang demikian. Firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, lebih dari apa yang kita tunjukkan, Tuhan mengetahui isi hati kita. Lebih dari apa yang kita tampilkan, Tuhan mengetahui isi hati kita. Isi hati kita yang terkecil sekalipun, isi hati kita yang terdalam sekalipun. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk kembali kepada kehidupan yang betul-betul benar di hadapan Allah. Bukan hanya dari tampilan, bukan hanya dari sesuatu yang kita tunjukkan, bukan hanya dari sesuatu yang kita keluarkan kepada dunia, tetapi sesuatu yang timbul dari hati. Baiklah apa yang kita lakukan, setiap hal yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, timbul dari hati yang murni, timbul dari hati yang tulus. Bagaimana kita bisa terus berbuat baik dari hati kita? Bagaimana kita bisa terus melayani dengan sungguh dari hati kita? Yakni kita harus menjaga hati kita bersih. Jaga hati kita, jaga hidup kita benar di hadapan Allah. Kita terus menjaga kehidupan kita benar di hadapan Allah, bukan hanya sekedar benar di hadapan manusia. Terkadang apa yang membuat kita hidup dalam kemunafikan adalah karena keinginan kita untuk dilihat oleh manusia, keinginan kita untuk dibanggakan oleh manusia, keinginan kita untuk diagungkan oleh teman-teman kita. Itulah yang akhirnya membuat kita hidup dalam kemunafikan. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah, sebab lawanmu si iblis mengaum-ngaum seperti singa yang siap untuk menerkam. Itu sebabnya kita perlu menjaga hati kita untuk tetap bersih, tetap terarah kepada Tuhan. Menjaga kehidupan kita bersih, tetap terarah kepada Tuhan. Sekalipun tentu seperti yang kita tahu, mengikut Yesus bukan hal yang mudah. Menjaga hati tetap murni itu bukan hal yang mudah. Menjaga hati tetap baik, tetap tulus, tetap mengasihi, itu bukan hal yang mudah. Apalagi banyak sekali tuntutan-tuntutan dunia saat ini. Banyak sekali tekanan-tekanan hidup yang datang kepada kita saat ini. Hal itu bukanlah hal yang mudah untuk kita lakukan. Tetapi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa Tuhan telah menurunkan Roh-Nya yang kudus untuk menguatkan kita, untuk memampukan kita melakukan yang baik dan benar di hadapan Allah. Kita tahu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika sebuah aliran air dialirkan dari gunung yang sumber airnya adalah sumber air yang jernih, maka yang keluar juga adalah air yang jernih. Tapi kalau misalnya air itu dikeluarkan, dialirkan dari misalnya comberan seperti itu, maka air yang keluar itu pun adalah air yang kotor. Air yang keluar itu juga adalah air yang tidak bersih, tidak murni. Apa yang mau saya sampaikan di sini adalah ketika kita menjaga hati kita bersih, maka yang bersih juga lah yang akan keluar. Jika kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah, maka yang benar pula lah yang akan keluar, yang akan tampak dari kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam menjalani kehidupan kita, di dalam menjalani persoalan hidup kita, Tuhan sangat mengetahui isi hati kita, lebih dari apa yang tampak di depan mata kita. Mungkin kita katakan, Tuhan, ini terlalu sulit, beban ini terlalu berat untuk ditanggung. Tapi percayalah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah tahu apa yang terjadi dalam hidup kita.
sebelum kita mengatakannya. Bahkan sebelum kita mengeluhkannya, Tuhan sudah tahu. Tetapi apa yang harus kita lakukan sebagai manusia adalah bagaimana kita datang kepada Tuhan ketika kita menghadapi setiap pergumulan hidup kita. Bukan mencari jalan pintas, bukan malah meninggalkan Dia. Karena tidak ada yang lebih tahu mengenai masalah kita. Tidak ada yang lebih tahu mengenai kehidupan kita. Tidak ada yang lebih tahu mengenai solusi dari permasalahan kita selain daripada Dia yang telah menciptakan kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi dalam hidup kita saat ini, apa yang telah kita alami saat ini, apa yang kita sembunyikan saat ini, Tuhan mengetahuinya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, datanglah kepada Tuhan, mengakulah, meminta pengampunan, meminta pertobatan, kemudian meminta tuntunan, meminta kekuatan untuk bisa hidup benar di hadapan Allah. Karena sesungguhnya kita adalah manusia yang berdosa. Sesungguhnya tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi. Tetapi apa firman Tuhan? Firman Tuhan berkata, bukan kematian orang fasik yang kuinginkan, tetapi pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Dang hamatean ni parjahat, alai hamulak ni parjahati, sian dalana tumadikon dalana, asamamulu ibana. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita kembali. Datanglah kepada Tuhan, jagalah hatimu, minta pertolongan Roh Kudus untuk menjalani kehidupan. Tuhan mengetahui isi hati kita. Tuhan mengetahui kehidupan kita. Tuhan mengetahui apa yang harus kita lakukan, apa yang menjadi solusi atas pergumulan hidup kita. Maka datanglah kepada Tuhan, mintalah jawabannya kepada Tuhan, dan melangkahlah bersama Tuhan menghadapi kehidupan yang penuh dengan penderitaan ini, menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Maka setiap kehidupan yang kita lalui bisa kita hidupi dengan penuh sukacita, dengan penuh ungkapan syukur, sekalipun itu mungkin sangat sulit. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita mampu menghidupinya dengan penuh sukacita. Kita mampu menghadapinya dengan penuh ungkapan syukur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang boleh menjadi firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, biarlah itu menjadi penuntun di dalam kehidupan kita. Dan biarlah firman Tuhan ini berdiam dalam hati dan pikiran kita. Dan Roh Kudus Tuhan menguatkan kita untuk melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Taidehon ma pasu-pasu hatami.
Pangi Yang Mahita. Ale Tuhan debata amanami na dubano gijang. Mulai tema hupasat rohanami tuho ale Tuhan. Ala asi dohot denggan ni basam dingulu nami saat tu sadarion. Takas do dibotoho ale Tuhan. Perdosa na gudang dohami dia dopamu. Alai rodoho ale Tuhan tumulu nami. Mampuri hami sianaka dosa nami. Ale Tuhan jod-jodo hu tinggal hu kami hu ale Tuhan. Jod-jodo dilausi hami patik munabadiai. Ale Tuhan saitong doho pai mahu kami mulak tua dalam menatiburi. Tuhan perbadiai maro hado pikiran nami. Asabadia pangalahu dohot akka perkataan nabui pasat kami tudongan nami. Ale Tuhan paluas mahami gabe pangula naburju di pelayanan nami, di keluarga nami, di kehidupan nami setiap hari. Ale Tuhan saya pergugui mahami mangulahun sude hatam nabadiai nanaung hubege hami Tuhan di bagasan parmingguan sadarion. Mulia tema Tuhan pasat rohanami Tuhan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus martangnya kami Tuhan. Amin.